Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vindi Maulidia Alfi, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Koneksi antar materi kali ini yang pertama mengenai kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among. Sistem Among di sini mendidik dengan pola ngomong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Yang kedua, ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pemikiran ini mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat peserta didik, serta selaras dengan perkembangan perubahan zaman. Yang ketiga, yakni pemikiran trikon atau konsep trikon, di mana pemikiran ini meliputi kontinu, melestarikan, konvergen, menerima atau terbuka, dan konsentris memadukan. Ada tripusat pendidikan, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara ada kesatuan antara 3 lingkungan, yakni alam keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pemikiran selanjutnya berhamba pada anak. Maksudnya di sini bahwa Ki Hajar Dewantara menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ada pemikiran budi pekerti. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti ini menyatakan bahwa budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya ada bermain adalah kodrat anak, di mana menurut Ki Hajar Dewantara mendidik dengan metode kesenian permainan outbound yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak. Pemikiran yang terakhir yakni trilogi kepemimpinan, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karso, dan tutwuri handayani. Sedangkan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman yang baru saya peroleh setelah mempelajari dari modul filosofi pendidikan di topik 2 ini, yakni yang pertama, dalam bidang pendidikan, dasar-dasar pendidikan dilakukan dengan menuntut. Maksudnya di sini adalah guru atau pendidik memberikan arahan dan mengajak peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, terdapat kodrat alam dan kodrat zaman, di mana berkaitan erat dengan dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Refleksi dari pengetahuan yang ketiga yakni budi pekerti. Budi pekerti menjadi dasar pendidikan yang penting untuk diterapkan, terutama keluarga sebagai tempat yang utama dan pertama dalam melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di lingkungan sekolah dan kelas yang akan saya pegang yakni mengenai perubahan terkait bagaimana cara menuntun peserta didik agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang terarah, selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik, dan juga saya akan mempraktekkan di kelas berkaitan dengan bagaimana menuntun peserta didik dan menerapkan budi pekerti yang baik terhadap peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah yang pernah saya lakukan, yakni dengan menggunakan model pembelajaran berbasis project based learning, di mana peserta didik diminta untuk membuat poster yang berkaitan dengan makanan atau minuman ataupun jajanan tradisional. Di sini guru berperan sebagai fasilitator dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara berupa sistem Among dan berhamba pada peserta didik. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.